Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Sahabat Al-Burdah, dimanapun Anda berada, semoga kita selalu diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, maupun keberkahan ilmu yang manfaat dan barakah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya tetap pada tafsir surah Yasin. Kita masuk di sini pembahasan pada tentang makna mufradat, makna dari Yasin itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa fi lafzi Yasin, dan ialah pada lafaz Yasin, khamsatu aqwalin, adapun 4 pendapat, 4 makna. Jadi para ahli tafsir memberikan pengertian tentang makna Yasin itu ada 5 pendapat, 5 versi. Qala ba'dul mufassirin, yang pertama berkata sebagian para mufassir, Yasin yang dimaksud dengan Yasin yaitu ya insan. Wa'adatul Arab, karena kebiasaan orang Arab, annahum ya'khuduna min kulli kalimatin harfan, mereka itu mempunyai kebiasaan mengambil satu huruf dalam setiap kalimat, thumma yatalaffazuna bih, kemudian mengucapkan dengan satu huruf itu. Jadi satu huruf mewakili satu kalimat. Wa ya'khuduna min ya'in nida, dan mereka mengambil dari ya nida, ya kepada lafaz ya di dalam surat ini, di dalam ayat ini. Wa minal insani, dan dari kalimat al insan, sinan, mengambil kata sin. Farakkabuhuma, lalu mereka orang Arab menyusun huruf keduanya itu fasara Yasin, maka menjadilah Yasin. Wal muradu minhu, yang dimaksud minhu dengan insan, insan ya insan itu maksudnya ya Muhammad, maksudnya ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi pendapat mufassir yang pertama tentang mufradat, makna mufradat dari Yasin, menyebutkan bahwa Yasin itu adalah kumpulan dari 2 kalimat yang disederhanakan menjadi 2 huruf. Karena orang-orang Arab mempunyai kebiasaan seperti itu, yaitu Yasin, ya di sini dimaksud dengan ya nida yang berarti wahai, sin di sini yang dimaksud kalimat insan, yaitu manusia. Jadi wahai manusia. Jadi Allah menyeru pada ayat pertama surah Yasin ini memanggil seorang manusia. Ahli tafsir menjelaskan wal muradu minhu, yang dimaksud manusia di sini adalah tak lain dan tak bukan adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama tafsiran dari mufradat Yasin. Wa qala ba'dul mufassirin, dan berkata sebagian ulama yang lain, al muradu minhu, yang dimaksud dengan Yasin itu adalah ya sayyidal mursalin, wahai pemimpinnya para utusan. Jadi tetap ini mengacu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang ketiga, wa qala ba'duhum, berkata siapa sebagian para ahli tafsir,
Yasin. Yasin di sini adalah ismun min asma'il Quran, ialah termasuk nama di antara nama-namanya Al-Qur'an. Sebagaimana kita tahu, Al-Qur'an itu mempunyai banyak makna, mempunyai banyak nama. Di dalam surat Al-Kahfi disebutkan Al-Qur'an itu bermakna Alkitab. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Di dalam surah Al-Baqarah, Al-Qur'an disebut dengan Al-Furqan, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, para ahli tafsir sebagian menyebutkan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Yasin adalah ismun min asma'il Quran, ialah satu nama di antara nama-nama Al-Qur'an, dan masih banyak lain nama-nama Al-Qur'an kalau kita belajar tentang ulumul Qur'an. Wa qala ba'duhum, dan berpendapat juga para sebagian ahli tafsir, yang dimaksud dengan Yasin adalah ismun min asma'illahi ta'ala, ialah nama di antara nama-namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita tahu, kita mengenal al-asmaul husna, nama-nama baiknya Allah, yaitu yang kita tahu dan kita sudah sangat familiar, itu ada 99. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, fad'uhu biha, maka hendaklah engkau berdoa dengan menyebut nama-namanya. Jadi pendapat yang keempat yang dimaksud dengan tafsiran Yasin adalah Yasin itu ismun min asma'illah, ialah nama di antara nama-namanya Allah. Wa qala ba'duhum, dan berkata siapa? Sebagian para ahli tafsir, dan ini yang terakhir, pendapat yang kelima, Yasin itu disebut ismus surah, ialah nama surah Al-Qur'an, sebagaimana yang dijadikan surah jadi surah Yasin. Jadi ada 5. Para ulama tafsir menjelaskan mufradat Yasin itu mempunyai banyak versi. Sebagian ulama tafsir yang pertama menyebut bahwa Yasin itu adalah suatu kumpulan dari 2 kalimat, yaitu ya insan. Karena memang sejatinya orang Arab itu mempunyai kebiasaan menyederhanakan 2 kalimat atau 1 kalimat menjadi 1 huruf. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa Yasin itu adalah yang dimaksud ya sayyidal mursalin. Tetap ini mengacu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para utusan. Pendapat yang ketiga, para ahli tafsir menjelaskan bahwa Yasin di sini adalah ismun min asma'il Quran, nama di antara nama-namanya Al-Qur'an. Yang keempat, para ulama tafsir menjelaskan bahwa Yasin itu adalah ismun min asma'illah, ialah nama di antara nama-namanya Allah. Yang kelima, Yasin dijelaskan oleh para ulama adalah ismu surah, ialah nama dari surah di dalam Al-Qur'an. Wa dzukira, dan disebutkan fi tafsiril As-Tirabadzi, di dalam tafsir As-Tirabadzi, anna lillahi ta'ala arba'atu alafi ismin. Arba'atu alafi ismin. Allah itu mempunyai 4.000 nama. Alfun minha la ya'rifuhu ghairullahi ta'ala. 1000 pertama tidak tahu, tidak mengetahui akan nama-nama tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahui. Wa alfun minha la ya'rifuhu ghairul malaikah. Dan 1000 yang kedua yang mengetahui malaikat. Wa alfun fil lauhil mahfud, dan 1000 yang ketiga ada di lauhul mahfud. Wa 300 fit Taurah, dan 300 berada di kitab Taurah. Wa 300 fil Injil, dan 300 berada di kitab Injil. Wa 300 fi Zabur, dan 300 berada di kitab Zabur.
Wa mi'atu minha fil Qur'ani, dan 100 diantaranya yaitu berada di Al-Quran. Jadi 1000 terakhir Allah membagi nama-namanya, 300 di Taurat, 300 di Zabur, 300 di Injil, dan 100 di Al-Quran. Tis'atun wa tis'una zahiratun, 99 nama Allah ialah jelas, kita ketahui semua. Al-Asmaul Husna, bahkan ketika kecil kita diajarkan menghafal Al-Asmaul Husna. Wa wahidun minha khafiyun, dan tadi kan 100 nama-nama Allah, tapi yang kita tahu Al-Asmaul Husna itu ada 99. Satunya kemana? Khafiyun, satunya ialah samar. Wa huwal ismul a'zam, itulah yang disebut dengan al-ismul a'zam. La ya'rifuhu illal anbiya wal mursalun, yang tak mengetahuinya kepada satu nama Allah itu kecuali para nabi dan para utusan. Kita lanjut kepada ayat selanjutnya. Ala siratim mustaqim, al-muradu minas sirati dinul Islam. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus di sini, siratim mustaqim, adalah dinul Islam, ialah agama Islam. Yakni ya Muhammad innaka laminal mursalin, wahai Muhammad, engkau adalah seorang utusan. Wa dinuka dinul haqqi wal Islam, agamamu adalah agama yang benar. Wal kuffaru ala dinin batilin, orang-orang kafir itu termasuk adalah agama yang batil, agama yang salah. Jadi dapat kita simpulkan para ulama tafsir itu menjelaskan secara rinci tentang bagaimana pengertian surah Yasin mulai dari awal. Pertama kita dijelaskan surah ini adalah tergolong surah Makkiyah. Asbabun nuzulnya yaitu adalah ketika orang-orang kafir mendustakan Nabi. Habis itu kita sudah belajar tentang bagaimana keutamaan surah Yasin. Setelah itu musannif menjelaskan mufradat atau pengertian Yasin menurut para ulama. Maka dari itu, di dalam memahami Al-Quran pentinglah kita untuk tidak memahami sesuai dengan pemahaman kita. Marilah kita belajar Yasin, belajar tafsir Yasin langsung kepada karya ulama salaf, karena di sana dijelaskan secara bil ma'thur, ditafsiri dengan pendapat para ulama, tidak menafsiri sesuai dengan kehendak kita. Besar harapan ketika kita memahami tafsir Yasin, karena Yasin ini adalah salah satu surah yang paling sering dibaca di masyarakat. Ketika kita membaca surah Yasin, kita memahami, akhirnya kita ketika paham, kita mampu untuk merenung. Karena Al-Quran juga menjelaskan dan menganjurkan, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak mentadaburi, tidak merenungi akan Al-Quran itu. Salah satu cara ikhtiar kita untuk bisa memahami adalah salah satunya dengan selalu membaca kitab-kitab tafsir yang menjadi para karya ulama salaf. Semoga apa yang telah kita bahas terkait tentang surah Yasin akan menjadi ilmu yang nafi' dan barakah, dan sebagai satu tingkat untuk kita semakin memahami tentang kandungan yang terdalam, yang tertanam, yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri, dan pada akhirnya kita bisa mengamalkan nilai-nilai yang ada pada Al-Quran. Mungkin hanya ini dalam kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.